boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kami dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertolongan dalam ibadah kita pada pagi hari ini, pertolongan itu datangnya daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya, Allah yang menaruh setia, dan Allah yang selalu memelihara umat ketebusannya. Oleh sebab itu, turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai ibadah kita dari permulaan sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom. Silakan duduk kembali. Saya terus memperkatakan bahwa jemaat di tempat ini jemaat yang diberkati Tuhan. Jemaat dalam perlindungan Tuhan, jemaat yang hidup dalam anugerah Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap saya memperkatakan yang positif di tempat ini, maka itu yang akan terjadi. Karena hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidah. Jadi kita terus memperkatakan yang positif, terus memperkatakan firman. Kita ini segambar dan serupa dengan Allah kita, maka perkataan kita ada kuasa. Jadi kalau ngomong hati-hati. Ya saudara ya, kalau ngomong hati-hati. Kita ngomong, aku ini orang diberkati. Beberapa hari ini saya capek saudara, saya kerja karena sopirnya sering pulang gasik, ya dalam hati gonduk saudara ya. Tapi oke, saya kerjakan, capek sekali. Saya mikir saya pengen ketemu Mbak Rani, kalau bisa ibadah saya sekali aja lah. Sekali mimpin pujian pagi aja, gitu loh, yang lain gitu. Itu saya, pikiran saya. Karena saya merasakan, aduh capek banget. Tapi saya ingat perkataan firman, hidup mati dikuasai lidah. Saya taruh tangan saya di atas kepala saya, Roni, tubuhmu sehat. Tubuhmu kuat, gak ada sakit yang bisa menjamah engkau. Itu saya ngomong saudara. Akhirnya saya tetap jalani saudara, pelayanan yang kedua ini saudara. Amin. Ya, tetap semangat, jangan lihat keadaan. Saya tahu keadaan itu kadang mengecoh kita saudara. Tapi kita tetap mau ngomong firman, ngomong firman, ngomong firman. Pasti jadi kok, saya yakin dan percaya. Ayo. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kalau kami boleh ada, itu semua karena kasih karunia. Pagi hari ini kami memberanikan diri menghadap tahta kasih karunia Allah, bukan dengan kebaikan, bukan dengan kesalahan kami, tapi dengan darah Yesus yang berkuasa, yang menguduskan dan yang melayakkan setiap kami. Untuk kami boleh datang kepadamu, sehingga kami boleh memanggilmu, ya Aba, ya Bapa. Biar hamba berdoa setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, dan hadirat Tuhan nyata di tempat ini, dan tidak ada satupun yang Kau lewatkan. Kami mengalami perjumpaan secara pribadi, karena perjumpaan dengan Engkau itu yang akan mengubah dan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Apapun yang Kau kerjakan di tengah-tengah kami, semuanya kami berikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kiarala basyakatakara lama yasika. Shikiti kiarala bataka syakatakara. Shikiti kiarala bataka shikiti. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian,
bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Bersama malaikat, bersama malaikat di surga, naikkan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku Hosana, Hosana. I come to sing the Lord. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku. Mari umat Tuhan, sanyogi berdiri bersama-sama. Hosana, Hosana, ya Allah, memuji-Mu. Haleluya.
haleluya, aku Hosana, Hosana. Kemuliaan hanya bagimu Yesus. Aku memujimu. Kemuliaan hanya bagimu. Haleluya, aku Hosana, Hosana. Menyembahmu, katakan Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku. Mari lebih lagi katakan Hosana, Hosana, Hosana. Ya Ralaba Shika, ya Ralaba Yasika. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Aku menyembahmu. Aku menyembahmu. Hosana bagimu Yesus, Hosana bagimu Yesus, Hosana bagimu Yesus. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima pengagungan. Haleluya, haleluya. Sorak kemenangan terjadi di tempat ini. Haleluya. Kami percaya ketika kami keluar tempat ini, ada kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam setiap hidup kami. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu, supaya imun kita kuat bukan hanya vitamin makan, tetapi satu, hati tetap bersuka cita. Amin. Makan enak, sate kambing, vitamin, hati cemberut, hati itu ya sudah nggak bisa, saudara. Kuncinya cuma satu, bersyukur, tetap hati bersuka cita. Amin. Haleluya. Yuk. Kami bawa pujian kami Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur
semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, tegap teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Mari katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidup, yang beri hidupku. Kau yang percaya, suruh semesta sujud menyembah. Come on! Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, tegap teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Mujizat sudah kami alami dalam hidup kami, Tuhan. Percaya, suruh semesta sujud menyembah. Kau yang percaya, kau yang percaya, suruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, tegap teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, tegap teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai. Seberapa saudara percaya Tuhan yang menjadi kekuatan kita? Amin. Tanpa Tuhan kita tidak kuat, saudara. Kebangkitan Tuhan mendatangkan kuasa. Kebangkitan Tuhan mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung. Kami mampu, kami sanggup bersama dengan Engkau yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Mari angkat tanganmu, katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mampukan kami Tuhan mempercayai Engkau sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Mampukan kami tetap setia dan percaya kepadamu meskipun dunia sedang berubah dengan segala persoalannya. Mampukan kami setia dan percaya kepadamu sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang menguatkan dan meneguhkan kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan disampaikan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang siap diberkati firman Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan yang ke-27. 1 Korintus pasal yang ke-9, 24 sampai dengan 27 firman Tuhan berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya
dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Puji Tuhan, sampai sejauh ini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pagi hari ini khotbah diberikan tema bersiap untuk bertanding. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, kita sudah berada di hari yang ke-24 di bulan Januari tahun 2021. Jadi kita masih ada berapa hari lagi? Berapa hari lagi kira-kira? 341. Masih cukup panjang perjalanan hidup kita setahun ini. Jadi kalau di prosentasi masih berapa persen saja. Tetapi kita sudah disuguhkan oleh banyak hal di awal tahun, masih di hari yang ke-24 ini, dengan berbagai persoalan yang ada. Pandemi masih belum selesai, bahkan kita ada dalam satu aturan pemerintah yang namanya PSBB, ya, akan diperpanjang lagi, sudah 2 minggu ini, hari ini selesai, tetapi aturan pemerintah akan diperpanjang sampai tanggal 8 Februari. Oleh karena angka penyebaran COVID itu masih tinggi, dan di berbagai rumah sakit yang ada dikatakan jumlah pasien justru meningkat. Ya. Saya tidak tahu video yang saya terima itu benar atau tidak, ya. Tetapi di video itu dalam satu ruangan penuh dengan orang yang dikasih oksigen. Ada yang telanjang, ada yang pakai sarung dan segala macam, karena kebutuhan oksigen dan juga ruang ICU yang meningkat. Nah, itu suguhan-suguhan yang diperhadapkan kepada kita. Masih di hari yang ke-24. Masih panjang yang akan kita hadapi. Karena persoalan-persoalan ini masih belum selesai. Belum lagi kepada Bapak Ibu tayangan-tayangan menyebutkan kepada kita, memberikan info kepada kita berbagai bencana alam. Apakah itu gunung yang erupsi, gunung berapi erupsi, banjir di berbagai tempat. Kemudian apalagi gempa, ya, tanah longsor gitu ya. Rasanya Indonesia ini sedang ketiban berkat, ya, berkat bencana. Sehingga ini yang harus menjadi perenungan bagi kita. Kita hidup di tengah-tengah masa yang tidak mudah. Diibaratkan pertandingan maraton, kita masih di start baru jalan berapa meter. Tapi jalannya sudah tidak mendukung. Nah, ini harus menjadi perenungan bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus sering memakai kata pertandingan ini untuk menggambarkan kehidupan manusia. Nah, memang pada zaman Rasul Paulus, khususnya di kerajaan Romawi di sana, sering diadakan pertandingan olahraga, ya. Slide berikutnya, next. Ada pertandingan yang kalau sekarang mungkin disebut olimpiade gitu ya. Itu pakai istilah namanya olahraga ismian gitu ya. Itu pertandingan olahraga setiap 2 tahun sekali. Yang dipertandingkan apa? Yang dipertandingkan adalah lari maraton dan tinju. Ya. Gambarnya seperti ini.
Bisa kelihatan enggak gambar? Next. Oh, enggak ada gambarnya. Ada gambarnya enggak nih? Bukan ini kelihatannya. Nah, ini dia. Itu lari maraton yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu tinju seperti itu. Nah, ini yang memiliki istilahnya punya kesan tersendiri bagi Rasul Paulus. Bahwa kota-kota di bawah kerajaan Romawi seperti Korintus dan yang lainnya itu punya kebiasaan ini. Jadi olahraga ini diadakan setiap 2 tahun sekali. Dan rakyat begitu antusias untuk mengikuti pertandingan ini. Padahal pialanya atau hadiahnya itu hanya karangan bunga. Bisa karangan bunga dari daun pinus, bisa karangan bunga dari pohon zaitun. Ya. Untuk sebuah karangan bunga ini dalam pertandingan setiap 2 tahunan orang begitu antusias. Rasul Paulus ingin menggambarkan ini dalam kehidupan orang-orang percaya. Bapak, Ibu, dan saya akan meraih mahkota kekal daripada Tuhan. Tetapi dalam pertandingan iman itu, apakah kita juga memiliki antusias seperti itu? Untuk pertandingan olahraga dunia yang hadiahnya cuma karangan bunga dari daun, orang-orang begitu semangat sekali, saya harus menjadi juara, saya harus menjadi juara. Apakah kita yang besok akan mendapatkan mahkota kekekalan daripada Tuhan, kita juga memiliki semangat yang sama. Karena itu dalam ayat yang ke-25, Paulus mengatakan di sana 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Coba bisa ditayangkan Ibrani 2 ayat 1 sampai 3 sekarang coba. Tolong ditayangkan Ibrani 2 ayat 1 sampai 3 seperti apa ayatnya. Ibrani 2 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya baca untuk Bapak Ibu. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya jangan hanyut di bawah arus. Next. Enggak, ini salah. Ibrani 12 maksudnya. Ibrani 12. Ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba, perhatikan kata berlomba, dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya, maksudnya melakukan perlombaan itu, pertandingan itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, Ibrani 12 ayat 1 sampai 3 melengkapi perkataan tadi bahwa kita sedang berlomba sedemikian rupa dalam pertandingan iman. Apakah kita akan menyelesaikan pertandingan itu atau tidak? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen, next, orang Kristen tidak bertanding untuk memenangkan keselamatan karena Bapak Ibu dan saya sudah selamat. Jadi pertandingan iman itu tidak dalam rangka untuk mendapatkan keselamatan, karena keselamatan itu anugerah Tuhan yang sudah kita dapatkan. Kita telah memenangkan pertandingan di dalam Kristus, tetapi kita sekarang sedang menjalankan pertandingan itu untuk Kristus. Ingat, di dalam surat Filipi,
Rasul Paulus mengatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Artinya kita sebelum kita disempurnakan dalam kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau ketika kita bertemu dengan Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya selama dalam dunia ini masih bertanding. Sehingga kita harus terus mengerjakan keselamatan itu. Kita tidak bisa berkata, Pak, aku kan sudah selamat. Aku tidak perlu lagi berjuang dalam hidup ini. Tidak bisa seperti itu. Ya. Kita yang sudah menerima anugerah keselamatan, Rasul Paulus berkata, tetaplah kerjakan. Artinya jangan sembrono. Bukan keselamatan itu tiba-tiba hilang begitu rupa. Tetapi persoalannya Bapak Ibu, seringkali banyak orang Kristen tidak merawat keselamatan itu. Aku kan sudah Kristen, KTP ku sudah cukup dah. Nggak perlu aku ngapain berjuang dalam iman saya. Nah ini yang sering sekali terjadi. Padahal apa? Pertandingan kita belum usai. Kalau pertandingan ismian tadi, pertandingan yang setiap 2 tahun tadi, orang berlomba-lomba mempersiapkan diri. Seperti Bapak Ibu kalau orang yang suka lihat tinju, misalnya Mike Tyson akan bertanding tahun depan. Ini sekarang sudah latihan terus ini. Atau tahun depan ada liga sepak bola apa gitu. Biasanya mereka sudah bertanding, sudah persiapan, sudah masuk di pelatnas, training center untuk lomba yang mungkin akan dilakukan beberapa jam saja oleh mereka, ya. Tetapi mereka melakukan latihan sedemikian rupa. Tetapi kita sebagai orang percaya, pertandingan kita itu belum usai. Dan kita harus terus melatih diri kita setiap hari. Karena itu ayat yang ke-25 tadi mengatakan, kuasailah dirimu dalam segala hal, karena kita sedang bertanding, jangan lengah. Pertandingan kita untuk hidup yang kekal. Pertandingan kita untuk menerima mahkota kemuliaan daripada Tuhan. Karena itu jangan dininabobokkan oleh kesulitan hidup yang Bapak Ibu sedang hadapi. Ingatlah, pertandinganmu belum selesai. Kita masih terus bertanding dan bertanding. Dan ketika orang tidak menyadari itu, maka dia bisa saja kalah bertanding. Ya. Jangan dikira kalau kita sudah percaya kepada Tuhan itu terus akan tetap percaya kalau kita tidak pelihara. Oleh karena itu Rasul Paulus tadi katakan di dalam surat Filipi, tetap kerjakan. Keselamatan itu mesti dirawat. Iman itu mesti dirawat. Aku kan sudah Kristen, ini pandemi tidak perlu ke gereja, tidak perlu ibadah online, tidak perlu doa, tidak perlu bersekutu dengan Tuhan. Yang kau akan menuai apa yang kau alami. Karena apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Berapa banyak orang yang putus asa mengakhiri hidup ini ketika kesulitan dan tantangan ini mereka tidak tinggal kuat di dalam Tuhan. Fondasi iman kita itu dipertaruhkan di sana. Karena itu tetaplah bertanding dalam pertandingan iman ini dengan sungguh-sungguh. Jangan dikacaukan oleh keadaan dunia ini. Pandemi memang ada, yes betul. Virus itu mematikan, yes betul. Bencana alam ini sedang melanda, ya betul. Ekonomi sedang sulit, ya betul. Tetapi itu tidak boleh melalaikan bahwa Bapak, Ibu, dan saya sedang bertanding. Ingatlah, Bapak, Ibu, dan saya sedang bertanding dalam pertandingan iman. Dan pertandingan itu belum usai. Baru 24 hari untuk tahun ini. Tahun depan, what next? Apa yang terjadi saya juga tidak tahu. Tapi kita harus bertanding. Apakah pandemi ini tahun ini selesai, Pak? Saya tidak tahu. Apakah dengan diberikan vaksin itu orang akan sehat? Bisa jadi ya, supaya semakin kebal. Tapi bisa jadi juga banyak orang tetap terkena. Teman saya, Bapak Pendeta,
Benianto yang hari apa yang lalu ya. Ini kemarin Sabtu, mungkin Kamis. Dipanggil Tuhan setelah hampir 3 minggu di rumah sakit Bro Romeus Bandung. Awal Desember beliau pernah COVID, mandiri di rumah, sehat. Tapi awal Januari reinfeksi itu kena lagi. Dan akhirnya harus dipanggil Tuhan. Setiap orang bisa kena COVID loh, Bapak Ibu atau saya. Bisa, karena virus itu merajalela di sekitar kita. Karena itu kan kita sendiri yang harus berjaga-jaga. Pakai masker, menjaga jarak, rajin cuci tangan, hindari kerumunan. Itu hal yang bisa kita lakukan. Jangan kayak orang-orang bonek, mana virusnya? Ditantang-tantang begitu. Begitu kena, kelepak kita. Hati-hati, kita tidak mudah sedang dalam pertandingan itu. Nah, strategi apa yang harus kita miliki dalam pertandingan? Next. Strategi apa yang harus Bapak Ibu dan miliki supaya kita memenangkan pertandingan yang belum selesai ini? Ini yang pertama, saya akan cara cepat loh kita. Yang pertama, di masa pertandingan yang tidak mudah ini, Bapak Ibu harus memiliki kehidupan doa yang kuat. Sidang jemaat harus memiliki kehidupan doa yang kuat. Sebab apa? Pertandingan kita ini tidak hanya di dalam alam nyata, tetapi juga di dalam alam roh. Efesus 6 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, karena perjuangan kita, karena pertandingan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bukankah virus itu tidak pernah kita lihat? Tapi mematikan. Kita sedang berperang dengan itu. Di alam nyata, Bapak Ibu harus berperang melawan virus-virus penyakit. Kesehatan harus dipertaruhkan. Di alam nyata, kita harus bertanding bahwa ekonomi sulit. Kita harus berjuang untuk pekerjaan kita. Di alam nyata kita berjuang kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ini alam nyata. Anak-anak kita sekolah susah, harus lewat daring tiap hari. Ibu-ibu jadi direpotkan. Dan segala macam, itu pertandingan kita di dalam dunia. Tapi jangan lupa, Bapak Ibu juga sedang bertanding secara roh. Karena keadaan yang nyata dalam dunia ini bisa melemahkan kita. Berapa banyak orang yang mulai imannya mulai luntur, tergerus karena pertandingan di alam nyatanya belum tuntas. Berat, susah, akhirnya mengeluh. Nah, ketika kita mengeluh, iman kita menjadi lemah. Imun tubuh kita juga menjadi turun. Karena itu mari kita sadar ini. Bapak Ibu sedang berperang dalam alam nyata dan dalam alam roh. Karena itu jangan lemah. Orang yang akan kuat hari-hari ini orang yang suka berdoa. Lalu Pak, berdoa capek Pak. Gitu. Tapi mau mengandalkan apa juga sekarang? Betul. Saya berulang kali ngomong dari kali. Bapak Ibu hari-hari ini mau mengandalkan apa? Bos-bos kuat aja jatuh. Yang duitnya banyak aja jatuh. Kita yang duitnya sedikit atau pas-pasan, kalau tidak bergantung penuh kepada Tuhan, Bapak Ibu mau bergantung kepada siapa? Dan itu saya sebagai gembala jemaat tidak bosan mengingatkan kepada Bapak Ibu. Karena saya tahu, sadar, hanya itu kekuatan kita dalam jalan hidup ini. Termasuk saya juga dalam melayani, kalau saya tidak banyak berdoa, tidak kuat saya menghadapi kehidupan ini. Aduh Tuhan, apalagi rekan-rekan sekerja saya sudah banyak dipanggil Tuhan dalam hampir setiap hari itu ada pendeta dipanggil Tuhan. Sampai ada seorang
di Facebook bilang, Tuhan sedang punya acara apa ya di surga sampai para pendeta pada dipanggil Tuhan. Tapi ada juga yang bertanya, loh kenapa pendeta kok dipanggil Tuhan? Memang pendeta kebal terhadap COVID kan? Enggak. Semua bisa kena. Kita semua sedang berjuang. Bukan kemudian kalau teman saya dipanggil Tuhan karena COVID itu dia salah, enggak. Memang perjuangannya tidak mudah. Bisa jadi Tuhan berkata, ya memang waktunya dia sekian. Virus ini kan tidak pernah melihat orang kaya, orang miskin, orang kulit putih, orang kulit hitam, pendeta, jemaat, mantan PLT Kota Semarang Pak Tafib Suryanto aja tadi malam dipanggil Tuhan, tadi sore salah. Ya. Semua bisa kena, pemerintah kena. Bahkan ketua gugus COVID-nya Pak Doni Monardo itu juga positif. Jadi kita harus berjaga-jaga, kita sedang bertanding semua dalam arena ini. Bagaimana bisa kita kuat di alam nyata bertanding, tetapi kita sebagai orang-orang percaya, iman kita harus dikuatkan juga supaya Bapak Ibu tidak kalah dalam pertandingan melawan roh-roh jahat di udara yang bisa melemahkan kita. Karena itu berdoalah. Setiap malam saya kirim renungan dan ajakan berdoa kepada Bapak Ibu. Bukan supaya saya minta dihargai, supaya jemaat Tuhan kalau bisa ngumpul satu keluarga berdoa itu menguatkan kita. Saya sudah hampir 1 tahun ini selalu tiap malam tidak lowong dengan istri dan anak-anak saya. Saya harus memberi contoh kepada jemaat. Kalau saya kirim renungan, kirim ayat, saya harus berada di depan dulu. Kalau ada apa-apa disalahkan Tuhan kan saya disalahkan dulu. Setiap pagi saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa lewat doa pagi, meskipun lewat radio gitu ya. Mari, kalau Bapak Ibu mau bangun lebih pagi lagi, setiap hari saya jam 4 bangun. Saya siapkan radio untuk kemudian jam 5, sebelum jam 5 saya undang Bapak Ibu lewat WhatsApp. Jangan sampai yang menikmati doa justru bukan jemaat Geno Indah. Teman-teman saya, adik saya di Salatiga, ada orang lain di kota yang lain bisa bergabung karena radio seperti itu bisa ikut sampai luar negeri. Dan biayanya murah dibandingkan Bapak Ibu nonton YouTube gitu ya. Saya hanya menghimbau, bukan minta dihargai saya. Saya hanya supaya jemaat itu kuat. Hidup ini terlalu berat sekarang dihadapi. Kalau bukan kita bergantung kepada Tuhan, bagaimana kita bisa mampu sana? Pak, saya nggak bisa ikut radio, saya doa sendiri. Bagus, harus itu. Kalau tidak harus dengan lewat radio juga, ya. Kayak Bu Maria gitu. Pak, saya nggak bisa ikut itu Pak, tapi saya doa sendiri. Puji Tuhan. Ada orang-orang yang kekuatannya hanya di sana, bukan mengandalkan kepandaian harta dan pendidikan kita saja. Mari kita membangun kehidupan doa yang. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, bagaimana kita bisa kuat menghadapi hidup ini? Mari kita bawa hidup kita dengan berdisiplin. Strategi yang kedua adalah kehidupan yang berdisiplin. 1 Korintus 9 ayat 27 di sana dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Seorang atlet yang akan bertanding, latihan, tubuhnya dijaga, makanannya dijaga, terus latihan, dikuasai tubuhnya sedemikian rupa supaya dia bisa memenangkan pertandingan. Bagaimana dia bisa juara kalau dia tidak pernah bertanding, tiba-tiba ikut turnamen bulu tangkis dunia atau kesebelasan sepak bola, tiba-tiba ikut Liga Champion? Ya tidak akan bisa. Semua butuh latihan. Itu sama juga dalam pertandingan iman kita. Bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan itu dan siap bertanding dalam pertandingan di alam nyata dan roh tadi. Kalau Bapak Ibu tidak pernah melatih tubuh rohani kita. Caranya bagaimana Pak? Harus kita melakukan disiplin rohani. Disiplin rohani itu apa? Ibadah. Ya, kalau kita ibadah seperti ini, Bapak Ibu sedang mendisiplin rohani kita. Wah, saya nggak bisa ke gereja Pak, ikuti online. Itu juga ibadah.
Asal online-nya Bapak Ibu ikuti dengan sungguh-sungguh, tidak sambil tiduran, tapi seolah-olah juga Tuhan sedang hadir di rumahmu. Engkau duduk diam beribadah, mengikuti setiap rangkaian ibadah dengan baik. Ada banyak tayangan ibadah di gereja kita yang disampaikan dari Senin sampai Minggu. Sekali lagi, jangan sampai jemaat di tempat lain justru menikmati, jemaat Geno Indah tidak suka. Anak-anak muda sudah mempersiapkan YouTube channel, Facebook dan segala macam. Mari kita belajar menghargai. Jangan sayang dengan kuota. Kuota kalau kita nonton drakor sama game mau. Sekarang untuk ibadah yang sebentar saja, 1 jam selesai. Kenapa kita perhitungan sama Tuhan untuk perkara-perkara rohani yang bernilai kekal? Ibadah, kalau perlu kuat puasa, saat teduh, dan jangan lupa baca Alkitab setiap hari. Itu akan menguatkan iman kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Doa sudah kuat, disiplin rohani, dan yang ketiga ini, fokus kepada tujuan hidup kita. 1 Korintus 9:26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Apa sih tujuan hidup kita? Terhindar dari COVID-19? Kan enggak. Saya seringkali berdoa untuk Bapak Ibu dalam ulang tahun supaya hidup kita menggenapi rencana Allah. Artinya Tuhan memberi hidup untuk kita ini kan memuliakan Tuhan. Itu tujuan yang utama. Soal kita punya harta, pendidikan, keluarga dan segala macam itu nomor kedua. Karena itu jangan sampai kehilangan fokus hidup kita. Fokus hidup Bapak Ibu tidak di gedung mundu. Fokus kita harus masuk surga. Finishing. Selesaikan pertandingan itu dengan baik. Karena itu apa yang penting tuh tujuannya harus jelas dulu. Kalau di dalam dunia ini kita bingung, ini aku mau apa? Tujuan kita jelas, saya hidup di dunia ini berapa lama sih? 70 sampai 80 tahun. Bahkan kalau COVID ini enggak sampai segitu loh orang-orang. Teman-teman saya 50, 55, 60. Bahkan yang sudah 70 sekian aja malah tetap masih sehat. Tapi mereka menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Karena tujuannya fokus. Mari kita fokus dalam hidup ini. Cari duit ya itu penting untuk kebutuhan kita setiap hari. Tapi jangan sampai kita lalai hanya fokus untuk perkara-perkara dunia. Bapak Ibu lalai mempersiapkan hidup kekal kita yang akan kita huni selama-lamanya. Hidup dunia ini sementara loh. Kita punya apa aja ditinggal. Bahkan pendeta yang punya jemaat banyak saja ditinggal. Saya sedih menangis ya. Ketika teman saya dipanggil Tuhan, jemaatnya banyak. Tetapi kita hanya bisa menghantar mereka melalui ibadah virtual atau Zoom. Karena yang di pemakaman itu hanya keluarga dan petugas dari gugus COVID. Harusnya kan disemayamkan di gereja, jemaat banyak. Tetapi semua sekarang berubah gara-gara COVID-19. Tetapi kalau kita melihat fokus tujuan hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Ternyata sekarang mau gereja besar, mau gereja kecil, tidak ada artinya di zaman ini. Mau duit banyak, duit kecil. Kalau sudah dipanggil Tuhan, bahkan hanya keluarga saja yang menunggui, sedih rasanya. Kan itu jangan kejar perkara dunia yang sementara. Kejarlah kekekalan. Sehingga kita bisa, Tuhan, aku siap apapun pertandingan yang sedang kujalani. Ini memang zaman yang tidak mudah. Hanya orang yang mengandalkan kekuatan daripada Tuhan yang akan kuat. Karena itu fokuslah, hidup kita memuliakan Tuhan. Pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Pakai hidup kita untuk kemuliaannya. Dan sadar, berjaga-jaga. Sekali lagi, sadar dan berjaga-jaga.
Jangan lengah, jangan lengah. Hidup ini masih harus kita hadapi dengan kesulitan dan tantangan. Dan sebagai atletnya Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya sedang bertanding. Mari kita bertanding dengan sungguh-sungguh sampai kita memenangkan pertandingan. Saya tidak tahu siapa yang akan bertahan sampai nanti. Atau di tahun ini akan pertandingannya sudah diselesaikan. Tidak ada yang tahu. Tugas kita hanya fokus dalam hidup ini. Jaga kesehatan, jaga iman. Sampai kita bisa melewati tantangan hidup ini dengan baik. Miliki doa yang kuat, kehidupan yang berdisiplin, dan fokus kepada tujuan. Sehingga kita dapat memenangkan pertandingan iman dan tampil sebagai pemenang. Kalau kalah di tengah jalan dalam kondisi tidak beriman, itu berarti kita lalai, tidak merawat iman kita dengan baik. Mari kita bertanding dengan semangat, dengan penuh kekuatan daripada Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya pagi hari. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan sambut firman Tuhan. Dengan pujian, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia untuk melayani Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami mau setia, kami mau taat sampai Engkau datang yang kedua kali. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji. Ya Tuhan, tolonglah kami dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Biarkan keyboard saja menyanyikan refren lagu ini sampai akhir ku menutup mata. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, mari kita sadar dan berjaga-jaga. Ada banyak tantangan yang hari-hari ini kau hadapi dan saya. Jangan lengah. Engkau sedang bertanding dalam pertandingan iman yang tidak mudah. Di alam nyata engkau sedang bertanding dengan kesulitan hidup, ancaman masalah kesehatan,
virus-virus penyakit yang bisa menyerang dan mematikan. Dan di alam roh, iblis sedang bekerja melemahkan iman kita ketika kesulitan itu datang, supaya kita undur dari hadapan Tuhan. Hari ini firman Tuhan menguatkan kepada kita. Mari kuasai dirimu dalam segala hal. Engkau harus menjaga kesehatan. Engkau harus tetap bekerja dengan baik. Engkau terus harus berhikmat dalam menjalani hidup ini. Engkau harus tetap bersuka cita di tengah-tengah segala tantangan yang ada, supaya imunmu tetap kuat. Tetapi pada saat yang sama Tuhan ingatkan, jangan sampai lemah iman. Engkau harus kuat menghadapi hidup ini. Engkau harus mengalahkannya. Karena Tuhan yang engkau sembah itu jauh lebih besar dari kesulitan hidup ini. Allahmu berkuasa. Allahmu punya 1001 cara untuk menolong engkau. Percaya itu. Percaya itu. Dan tetaplah fokus kepada tujuan hidup kita, menggenapi rencana Tuhan sampai kita berjumpa dengan Dia. Bertandinglah dalam pertandingan iman dengan setia dan taat. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Biar Engkau lawat setiap kami, jemaat-Mu yang ada di ruang gereja ini, maupun yang saat ini bergabung dalam ibadah online di rumah mereka masing-masing. Tuhan, berikan kami kesadaran dan sikap mau berjaga-jaga, karena kami sedang berada di dalam pertandingan iman yang baru 24 hari ini kami jalani di tahun 2021. Kami mau setia, kami mau taat. Kuatkan kami Tuhan, dampingi kami ya Roh Kudus, supaya kami bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan cakap menanggung segala perkara, dan kami akan menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini. Terima kasih, biar kebenaran firman-Mu terus menguatkan, menghiburkan, dan menyemangati kami. Terpujilah Engkau, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita terus bersemangat menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Sekali lagi 2 hal penting saya ingatkan kepada Bapak Ibu. Pertama, jagalah kesehatan ya, dengan mengikuti protokol kesehatan. Tidak peduli orang lain pakai atau tidak ya. Tadi pagi saya singgung ketika saya mengunjungi Pak Parjo, banyak orang-orang di kampung situ tidak terlalu peduli dengan prokes. Makanya angka COVID-nya kalau dilihat di data Semarang tinggi. Karena itu kesehatan ada di tangan kita. Bapak Ibu harus sehat, keluargaku harus sehat. Kalau saya, jemaatku harus sehat, begitu. Karena itu kita harus menjaga, jangan peduli orang lain. Kalau berani ingatkan, Mas pakai protokol, pakai masker Mas. Kalau enggak punya kasih masker. Kalau enggak punya lagi bisa minta gereja. Boleh, kita selalu ready masker gitu ya. Mari kita jaga kesehatan supaya kita selalu sehat. Yang kedua, jaga iman. Tadi sudah disampaikan oleh firman Tuhan. Itu saja pegang hari-hari ini sampai pandemi selesai. Kalau boleh saya katakan sampai corona minggat. Nah gitu ya. Itu harus kita tanamkan. Karena itu mari jalani hidup ini tetap semangat. Selalu perkatakan kepada teman-teman kita, semangat, semangat, semangat ya. Supaya kita bisa menjalani hidup kita dengan baik. Puji Tuhan. Kegiatan kita selama sepekan Bapak Ibu bisa dilihat di Warta Jemaat, baik ibadah wanita, ibadah transformasi doa, KPK, dan juga doa puasa dan ibadah PRPK. Untuk KPK hari Jumat, KPK Saron Padi akan menjadi tuan rumah ya. Jadi silakan KPK Saron Padi boleh hadir bersama-sama di gereja, yang lainnya akan mengikuti ibadah secara online di rumah. Puji Tuhan, selamat ulang tahun untuk Ibu Nana
Ibu Tungme, Ibu Siongme, Ibu Din Ari. Keempat ibu ini kita doakan tetap sehat, semangat ya, dalam menjalani hari-hari kita, karena bersama dengan Tuhan saja kita bisa melewati semua. Puji Tuhan, ibadah minggu depan, ibadah pagi, firman Tuhan akan saya sampaikan. Kemudian ibadah yang kedua akan disampaikan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Filipus Sukardi, dan tim Metanoia Ministry akan melayani kita semua. Mari kita akan bangkit berdiri, mari kita akan akhiri ibadah kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah pertama dan kedua. Terima kasih untuk pimpinanmu, lawatanmu melalui pujian dan melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan terus bawa kami, kuatkan kami, teguhkan kami di hari-hari selanjutnya ketika kami bekerja, mengatur rumah tangga dan juga melayani. Kekuatan, lindungi dan menolong kami, bahkan anak-anak kami yang beribadah di gereja yang ditayangkan secara online. Tuhan juga memberi kekuatan, semangat yang baru. Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah tudung perlindungan Tuhan nyata atas kami. Kami selalu sehat, terhindar dari virus-virus penyakit, dan biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita kebahagiaan, supaya terus mengalir imun tubuh yang kuat, sehingga tidak ada virus-virus penyakit yang menyerang tubuh kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk semuanya. Kami menyerahkan Ibu Nana, Ibu Tungme, Ibu Siongme, Ibu Din Ari ke dalam tanganmu. Berkati keempat ibu ini di hari ulang tahun mereka, supaya Tuhan menyatakan berkat-Mu, pimpinanmu, kesehatanmu di dalam kehidupan beliau ini. Tuhan yang akan memberkati supaya kehidupan mereka boleh menggenapi rencana-rencana Allah yang sudah Engkau rancang. Bahkan kehidupan mereka boleh memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, segala berkat Tuhan yang terbaik turun atas mereka pada hari ulang tahunnya. Kami berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu yang melayani hari ini, baik aser, baik petugas multimedia, sound system, para pemain musik, para worship leader, singer, kami serahkan dalam tangan-Mu, juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkat-Mu turun atas mereka, beri kami kekuatan, semangat yang baru untuk terus melayani Engkau dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk bangsa kami. Berkatilah bangsa kami yang hari-hari ini sedang menghadap dirundung oleh berbagai bencana. Tuhan tolong pemerintah, kuatkan dan teguhkan, mampukan mengatasi berbagai persoalan bangsa ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong dan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri bersama jajarannya, supaya mereka terus bergandengan tangan, boleh melayani masyarakat dengan kasih, memulihkan mereka, membawa mereka kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Kami serahkan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, ya Tuhan, tolonglah berbagai usaha yang dilakukan pemerintah dalam penerapan prokes, dalam penerapan PSBB, supaya penyebaran virus ini bisa berhenti, supaya bisa ditaati masyarakat dengan baik. Demikian juga distribusi vaksin yang sudah mulai dilakukan, supaya boleh membawa masyarakat yakin untuk mereka tetap sehat, sehingga bisa memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dalam pekerjaan, dalam studi, dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami akan pulang, tinggalkan rumah-Mu Tuhan, kembali ke rumah kami masing-masing. Berkatilah setiap kami dengan berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setelah engkau berbuat bakti di hadapan Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Angkat hatimu, tengadahkan kedua belah tanganmu dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan mencurahkan berkat dari pagi hari ini sampai Maranatha. Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
aku